وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أخواني في الله, Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita kembali diberikan izin oleh Allah Jalla untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tauhid, yang mana pada pertemuan kali ini kita telah sampai ke bab 61, Babu Maja'a fil Musawwirin, bab tentang para pelukis. Akhwan fillah, di bab ini akan dibawakan tentang 5 dalil yang kesemuanya nanti akan berbicara tentang hukum menjadi pelukis, ya. Hukum melukis, kemudian termasuk juga berbagai macam rinciannya, apa saja melukis yang dilarang dan apa saja yang mungkin tidak termasuk dalam larangannya. Baik, bismillah, kita masuk dulu. Maksud dari bab ke-61 ini adalah penjelasan bahwasannya hukum melukis makhluk bernyawa adalah haram dan pelakunya mendapatkan ancaman azab yang pedih di neraka. Dan ancaman azab yang pedih tersebut yang dikumpulkan dari 5 hadis yang disebutkan dalam bab. Ada 3 ancaman. Yang pertama yaitu dia akan digelari dengan manusia yang paling zalim, ya. Dan nanti akan dibawakan hadisnya, ya. Orang yang melukis, maka dia di sini digelari dengan orang yang paling zalim. Alasannya nanti juga akan disertakan di sana. Kemudian ancaman yang kedua yaitu dia termasuk manusia yang paling keras azabnya. Manusia yang paling keras azabnya nanti di akhirat, termasuk dari orang-orang yang diazab dengan keras, selain dari para penyembah berhala, kemudian orang-orang pelaku dosa besar, termasuk juga di sana ada para pelukis. Kemudian yang ketiga adalah ancaman siksa neraka dan azab yang terus menerus, ya. Ancaman siksa neraka dan azab yang terus menerus. Dan di sini tidak disebutkan selama-lamanya karena memang dosa-dosa selain syirik mendapatkan akan mendapatkan keadilan dari Allah Jalla. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni. Jika Allah berkehendak untuk mengadili, maka Allah akan mengadili para pelakunya dengan disiksa dulu di neraka. Alhamdulillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dijauhkan dari segala macam azab baik itu di dunia maupun di akhirat. Poin kedua, kenapa menggambar makhluk bernyawa ini hukumnya haram? Kenapa menggambar makhluk bernyawa hukumnya haram? Yang pertama adalah, ada 2 alasan di sini. Yang pertama, dalam menggambar ada unsur menciptakan dan membuat sesuatu yang menandingi penciptaan Allah. Hanya saja ciptaan Allah itu sempurna, sementara buatan manusia sangat penuh dengan kekurangan. Ini alasan pertama yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada alasan kedua yang paling gawat, lebih gawat daripada alasan pertama, yaitu menggambar adalah atau melukis atau membuat patung adalah awal mula kesyirikan di muka bumi ini. Itu terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihi salam, yang sebabnya adalah lukisan. Salah satu dari sebab-sebab kenapa terjadinya penyembahan berhala adalah orang-orang melukis para wajah-wajah orang-orang soleh. Kemudian mereka tidak puas hanya dengan lukisan, maka mereka pun membuatkan patungnya. Kemudian akhirnya saya pun membisikkan kepada mereka tentang syubhat-syubhat yang berujung kepada penyembahan kepada patung-patung tersebut. Mereka akhirnya bersujud kepada patung itu dan lain sebagainya. Maka alasan yang kedua inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau pun melarang keras, ya, bahkan mengancam dengan berbagai macam azab, ya, bagi orang-orang yang melukis atau membuat patung. Baik, sekarang kita akan masuk tentang rincian dari gambar. Macam-macam gambar ini yang perlu kita telaah secara seksama, ya, supaya kita mengetahui nanti, ya, poin-poin apa yang disepakati akan keharamannya dan poin-poin mana yang mungkin ada khilaf di sana dan mana yang rajih di sana. Baik. Gambar terbagi menjadi 2 macam, ya. Pertama adalah yang tidak memiliki ruh. Gambar makhluk yang tidak memiliki ruh.
Dan ini ada dua macam. Yang pertama adalah gambar makhluk yang tidak memiliki ruh, yang tidak bertumbuh, tidak bisa tumbuh seperti batu, pasir, gunung, air, sungai, laut, maka hukumnya adalah boleh menurut ittifaq para ulama. Ya. Para ulama sepakat ya di sana bolehnya menggambar gunung, ya, atau kalau ingin membuat patung, buatlah patung-patung ya, replika-replika seperti itu, ya seperti pohon ya, dan semacamnya, atau batu-batuan yang mungkin ditata eh, supaya terlihat indah, maka ini ittifaq diperbolehkan. Ya. Jadi kalau ingin menyalurkan seni, salurkanlah ke poin ini, yaitu membuat gambar atau membuat patung yang objeknya adalah gambar apa namanya, benda-benda yang memang bukan makhluk dan tidak bertumbuh. Kemudian yang kedua adalah makhluk yang bisa tumbuh, yaitu pepohonan dan tumbuhan-tumbuhan. Maka jumhur ulama pun berpendapat hukumnya boleh. Ya. Mayoritas ulama mengatakan boleh melukis pohon atau membuat patung dari pohon dan membuat patung berupa pohon dan semacamnya. Pohon-pohonan ini hukumnya boleh. Dan dalilnya adalah ini perkataan dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang merupakan orang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah agama kepadanya dan ajarkanlah tafsir Al-Qur'an. Ya, beliau mengatakan, jika kamu memang ingin menggambar, maka gambarlah pohon atau makhluk yang tidak memiliki jiwa. Gambarlah pohon atau makhluk yang tidak memiliki jiwa. Ya, jadi kalau ingin menyalurkan bakat seni dalam melukis atau memahat atau kreasi-kreasi lainnya, bisa disalurkan di poin ini. Ya. Menggambar pohon atau membuat patung pohon-pohonan dan semacamnya yang memang dibolehkan dalam Islam. Adapun yang kedua yaitu gambar makhluk yang memiliki ruh. Gambar makhluk yang memiliki ruh, dan ini ada tiga macam. Pertama, apabila dia berbentuk tiga dimensi seperti tahatan patung, ya, maka hukumnya adalah haram bil ijma'. Ya, membuat patung ini haram secara ijma' ulama, ya, ijma' ulama bukan ijma'nya orang awam. Kalau orang awam memang tidak memiliki kapasitas ijma' di sana, ya, dan pendapatnya tidak dianggap. Sementara yang dimaksud ijma' di sini adalah pendapatnya para ulama. Mereka semuanya para ahli ilmu sepakat bahwasanya, ya, membuat patung itu hukumnya haram. Entah itu untuk tujuan apapun, entah itu hanya sebatas hiasan atau dekorasi dan semacamnya. Jika bentuknya adalah makhluk berupa 3D, tiga dimensi atau berupa patung, baik itu patung yang kecil ataupun patung yang besar, maka ini hukumnya adalah haram. Dan inilah yang ditakutkan atau yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang larangan orang yang membuat patung yang akan mendapatkan ancamannya. Kemudian bentuk yang kedua yaitu menggambar atau melukis dengan tangan, yaitu pada dua dimensi di atas kanvas ataupun di atas yang digital, ya, di atas lembar digital. Maka ada dua pendapat tentang hal ini. Yang pertama yaitu imam yang empat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan haram, ya, menggambar makhluk bernyawa manusia atau hewan di kertas, ya, atau di dinding atau di, ya, tab dan semacamnya di pena digital atau lembaran digital, maka ini hukumnya haram. Kemudian ada pendapat kedua yang syadz. Pendapat syadz artinya dia menyelisihi kebanyakan para ulama yang mu'tabar, ya. Yaitu pendapatnya Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang tabi'in, mengatakan hukumnya boleh, ya. Karena dia ada di dua dimensi, tadi itu di baju, di kertas dan semacamnya. Asalkan ya yang memenuhi syarat juga, maksudnya Al-Qasim bin Muhammad ini bukan semua gambar hukumnya boleh, namun hanya yang sebatas pengikut saja, yang sifatnya hanya mengikuti, ya, mungkin ya seperti buku-buku yang ada harus ada menyertakan gambar di sana untuk keterangan dan semacamnya, maka beliau berpendapat boleh. Baik. Namun ya, ingat, mayoritas ulama yang empat, yang termasuk juga Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya hukumnya adalah haram. Ya, menggambar baik itu media yang di kertas, ya, yang bermakhluk bernyawa, maka ini adalah haram. Walaupun memang terpaksa, maka ya, bisa mungkin dihilangkan bagian-bagiannya yang bisa menyebabkan dia terlihat utuh.
Baik, kemudian yang ketiga adalah menggambar dengan menggunakan alat elektronik, yaitu foto. Yang dimaksud di sini khusus untuk foto, ya, bukan video, bukan pena digital dan semacamnya. Baik, foto ada dua pendapat, yaitu pendapatnya Syekh bin Baz, kemudian Syekh Albani, kemudian Syekh Shalih Fauzan. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya haram, ya, dan termasuk kategori menggambar. Dan ini masih bisa kita saksikan beberapa dari ulama di Saudi Arabia seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbas, ya, dan juga putranya, kemudian juga Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan, maka beliau secara tegas mengatakan hukum foto adalah haram. Ya. Kalau memang terpaksa, maka gunakanlah video. Ya. Dan mereka membolehkan video, tapi mengharamkan foto. Karena foto ini tidak bergerak. Adapun video maka bergerak. Ala kulli hal ini merupakan istihad mereka. Ya, kemudian pendapat yang kedua adalah boleh dan tidak termasuk kategori menggambar dan pendapat ini dikeluarkan oleh Syekh Utsaimin. Dan juga sebagian ulama-ulama lain yang mencontohkan dari murid-murid beliau, beliau mengatakan hukumnya boleh asalkan untuk kebutuhan dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sesuai dengan aturan syariat yang tidak memfoto apa namanya perempuan atau aurat dan semacamnya, ya. Kemudian juga untuk tujuan yang jelas, ya, fotonya untuk tujuan yang jelas, misalnya untuk laporan, atau untuk keterangan-keterangan, atau untuk edukasi dan semacamnya, maka ini hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya adalah hukum merekam dengan kamera video. Ibn Baz, Utsaimin, Ibnu Jibril dan selainnya membolehkan hal tersebut selama digunakan untuk kebutuhan dan tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan syariat. Ya, jadi kalau tadi masih ada khilaf dalam masalah foto dari beberapa ulama kontemporer di Saudi Arabia, maka di video hampir semuanya mengatakan boleh, asalkan tadi untuk tujuan yang jelas seperti rekaman kajian ya, atau mungkin laporan-laporan, ya, laporan pembangunan dan semacamnya, maka ini diperbolehkan. Baik. Kemudian yang poin berikutnya, hukum menyimpan gambar, foto dan uh, hukum menyimpan gambar dan foto, maka ini ada beberapa rincian. Pertama juga untuk kebutuhan penting seperti foto KTP, foto SIM, foto paspor, jasa dan sebelumnya, maka ini mayoritas ulama mengatakan boleh. Bahkan tadi termasuk jadi bahasa Fauzan, ya, yang mengatakan tidak boleh foto pun mereka membolehkan dalam kasus-kasus seperti ini. Karena ini untuk kepentingan yang mendesak. KTP, SIM, paspor, ijazah, ini semuanya mendesak dan ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jika foto hanya sebagai pengikut barang tertentu ya, dan sangat dibutuhkan sifatnya, seperti isi dari buku-buku sains atau buku-buku pelajaran, pola untuk mengetahui, oh ini hewan ini, oh ini hewan itu, oh ini anggota badan ini namanya mata, ini namanya hidung, dan anatomi anggota tubuh yang lainnya yang dibutuhkan dalam pelajaran sains, maka ini pun hukumnya juga boleh. Ya, karena gambarnya hanya sebatas pengikut, ya, pengikut dari buku tersebut, bukan tujuan utama. Ya. Kemudian yang ketiga, jika foto digunakan untuk barang-barang yang remeh seperti kaset, ya, kemudian sandal, karpet dan semacamnya, maka boleh menggunakan foto tersebut. Namun ini untuk yang sifatnya tidak dimuliakan, ya, bukan barang-barang yang dimuliakan. Seperti yang nanti akan diinjak-injak seperti kaset, maka uh, di sini ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh. Walaupun biasa baiknya dihindari, ya. Baiknya dihindari memajang foto-foto muka orang, ya, di keset atau di sandang, karena ini ya, nanti akan menimbulkan berbagai macam isu-isu sosial yang lain seperti pertengkaran dan apa namanya permusuhan. Nah, kemudian yang keempat, jika foto tersebut dipajang, maka hukumnya haram, ya, seperti memajang foto keluarga atau foto wisuda anak dipajang di dinding ruang tamu, ini hukumnya haram. Dari mana kita mengatakan itu haram? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya anjing dan gambar makhluk bernyawa. Jadi kalaupun ya kita foto-foto atau foto pernikahan atau foto ijazah dan rusak segala macamnya, maka solusi terbaiknya adalah disimpan dalam bentuk digital. Ya. Disimpan dalam bentuk digital, nanti kalau butuh ya, atau ingin melihat, silakan nanti dilihat di perangkat-perangkat digital tersebut. Ya. Tidak dipajang. Ya. Tidak dipajang. Ya. Imam Nawawi rahimahullah mengomentari hadis ini,
Sebab kenapa para malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar makhluk bernyawa adalah karena hal tersebut merupakan kemaksiatan yang terang-terangan dan merupakan bentuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu. Kemudian ayuhal ikhwah, ada satu hal yang termasuk istisna atau yang dikecualikan dari hal-hal di atas adalah boneka. Ya. Boneka untuk anak-anak, apakah dia termasuk dalam larangan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas? Maka jumhur ulama berpendapat bahwasanya boneka anak-anak adalah sesuatu yang dikecualikan. Ya, jadi boneka anak, seperti boneka beruang dan macamnya yang digunakan untuk mainan anak-anak ini, jumhur ulama berpendapat boleh. Bagaimana hadis dari عائشة رضي الله عنها كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان للصواحب يلعبن معي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل معنا منه فيقربهن إلي فيلعبن معي. Dahulu aku sering bermain dengan boneka anak perempuan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dahulu aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku karena memang ketika itu usianya masih belasan tahun. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah, teman-temanku pun berlarian kemudian sembunyi. Beliau pun meminta mereka untuk keluar agar bermain lagi. Maka mereka pun melanjutkan bermain bersama. Baik. Kemudian Abu Dawud rahimahullah ya, juga meriwayatkan sebuah hadis dari Bunda Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perang Tabi atau perang Khaybar. Ya. Sementara di kamar Aisyah ada kain penutup. Ketika angin bertiup, tersingkaplah boneka-boneka mainan Aisyah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, "Mahada ya Aisyah, apa ini?" Maka Aisyah pun ya, menjawab, ya, "Banati itu adalah boneka mainan-mainan milikku." Ya. Ya. Maka kemudian beliau melihat di antara boneka mainan itu ada boneka kuda yang punya dua helai sayap. Lantas beliau pun bertanya kepada Aisyah, "Wa ma hadzal ladzi ara wasfahunna?" Apa yang aku lihat di tengah-tengah itu? Maka Aisyah menjawab, "Itu kuda." Maka beliau mengatakan, "Wa ma hadzal ladzi alaihi?" Ini apa ini kok ada sayapnya gitu. Maka Aisyah mengatakan, "Itu dua sayapnya ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya dengan keheranan, "Rasulullah janahan, apakah ada kuda yang memiliki dua sayap?" Ya. Maka Aisyah pun mengatakan, "Ama sami'ta inna li Sulaimana khailan laha ajnihah?" Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman mempunyai kuda yang memiliki sayap? Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa hingga aku melihat gigi beliau. Baik, di sini ada beberapa poin yang penting. Ya. Sebenarnya poin intinya adalah bolehnya boneka untuk anak-anak. Ya. Poin pentingnya adalah bolehnya boneka untuk anak-anak. Ya, itu poin terpentingnya. Kemudian apabila nanti ada orang bertanya, apakah berarti dulu pernah ada kuda yang punya sayap? Ya, sebagaimana kata Aisyah di sini, Sulaiman memiliki kuda yang memiliki sayap. Ya. Maka di sini perlu dikritisi. Sebenarnya ini termasuk dari berita-berita Israiliyat yang sering atau yang masyhur di kalangan para sahabat. Ya. Jadi berita Israiliyat adalah kisah-kisah yang diriwayatkan oleh para ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani tentang nabi-nabi mereka, tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kekuasaan mereka dan semacamnya. Ya. Jadi dan mereka ya sering menambah-nambahkan bumbu-bumbu dalam kisah-kisah mereka. Ya. Mereka mengatakan apa namanya dulu Sulaiman punya kuda-kuda yang ada sayapnya atau kata sekarang ada Pegasus ya semacamnya. Maka ini adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang salah, yang keliru. Maksudnya, maksud sejatinya ya, atau maksud realitanya bukanlah kuda itu memiliki dua sayap beneran, namun ya, maksudnya di sini adalah kudanya Sulaiman adalah kuda-kuda terbaik yang sangat cepat dalam berlari seakan-akan mereka ya, memiliki sayap. Jadi maksudnya adalah Sulaiman memang memiliki kuda-kuda spesial ya, yang sangat ya, cepat dalam berlari. Berbeda dengan kuda-kuda yang dimiliki oleh rakyat biasa. Yang rakyat biasa yang mungkin larinya hanya 40 kilometer, ya, maka kemudian si kudanya Sulaiman ini mungkin larinya bisa 60 kilometer atau lebih dari itu. Ya, sehingga orang-orang pun takjub dengan kudanya Sulaiman, maka kemudian mereka menggunakan kiasan-kiasan, ya, metafora-metafora, majas-majas, seakan-akan ada sayap di kuda-kudanya di Sulaiman ini. Maka kemudian kiasan ini pun yang dimaknai dengan makna yang sebenarnya oleh orang-orang setelahnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi
kisah-kisah Israiliyat itu memang perlu dikritisi lagi tentang kebenarannya. Oke, baik, ayuhal ikhwan, kita akan mulai masuk dalam hadis atau dalil-dalil yang dibawakan dalam bab. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qala Allah Ta'ala, wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi fa yakhluqu dharratan aw la yakhluqu habbatan aw la yakhluqu ta'ira. Allah Azza wa Jalla berfirman ini dalam hadis kursi ya. Dan tiada seorang yang lebih zalim daripada orang yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Oleh karena itu, maka cobalah mereka menciptakan seekor semut kecil. Ya. Zarrah di sini bahasa Arab artinya semut yang kecil, apa hewan yang kecil. Aw yakhluqu habbah, atau biji-bijian coba mereka ciptakan. Aw yakhluqu sya'irah, atau sebiji gandum. Dalam hadis ini, ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya, dan tidak ada seorang yang lebih zalim daripada yang bermaksud menciptakan ciptaan seperti ciptaanku. Ya. Itu tidak ada perbuatan yang lebih zalim daripada perbuatan tersebut. Dan segala yang perbuatan dinisbatkan kezaliman, maka hukumnya adalah haram. Segala perbuatan yang zalim adalah haram. Baik. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan dalam bab adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Tanfin nas 'adaban yawm al-qiyamah alladziina yudahi'una bi khalqillah." Manusia yang paling pedih siksanya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat penyerupaan dengan makhluk Allah Azza wa Jalla, membuat tandingan ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu orang yang membuat patung-patung, orang yang membuat patung-patung. Itu termasuk salah satu alasan kenapa menggambar atau membuat patung itu dilarang dalam Islam. Karena itu merupakan bentuk menandingi atau menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Larangan keras meniru ciptaan Allah dalam makhluk bernyawa. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah dia Abu Shalihin menjelaskan ini menunjukkan bahwasanya membuat gambar makhluk bernyawa baik dengan tangan, patung, lukisan atau digital adalah dosa besar karena termasuk dalam perbuatan menandingi ciptaan Allah Subhanahu. Baik, kemudian Imam Nawawi rahimahullah karena dalam syarah Sahih Muslim dalam hadis tersebut juga hadis ini menunjukkan bahwasanya perbuatan menggambar makhluk bernyawa adalah dosa besar yang sangat besar. Karena terdapat ancaman khusus berupa azab paling berarti dari kiamat. Kemudian berikutnya hadis yang ketiga yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Abdullah bin Abbas. Ya. Dia mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu musawwirin fin nar, yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzibu biha fi jahannam." Setiap musawwir, setiap orang pembuat lukisan atau membuat patung, ya, maka berada di dalam neraka. Dan setiap rupa yang dibuatnya ya, akan diberikan nyawa untuk menyiksa dirinya di neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, termasuk hadis yang sahih. Jadi ini ada ancaman bagi orang-orang yang membuat patung-patung atau melukis ya, makhluk bernyawa. Kemudian dalil yang keempat yang disebutkan dalam bab adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyunfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikh." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat rupakan di dunia, ya, gambar atau patung, ya, maka kelak pada hari kiamat dia akan dibebani, akan diminta untuk meniupkan roh ke dalam rupakan yang dibuatnya, namun ia tidak akan bisa meniupkannya. Kemudian ya, tapi tadi tidak bisa meniupkannya, maka gambar tadi akan dibuat seolah-olah hidup oleh Allah Subhanahu. Kemudian gambar tadi yang dibuat akan menyiksa pembuatnya ini, pelukisnya ini di neraka Jahannam. Maka di sini juga secara tegas mengatakan ya, ini adalah ancaman dan ancaman yang berat seperti ini tidak akan datang kecuali atas dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Ya. Jadi ini merupakan dosa besar yang sering diremehkan oleh manusia saat ini. Ya. Manusia saat ini menganggap kenapa cuma gambar-gambar doang, ya. Cuma menggambar saja, ya. Atau membuat patung saja, tujuannya pun hanya sebatas ini. Ya. Padahal di zaman dahulu, ya, di zaman Rasulullah SAW ini merupakan perbuatan yang paling keras yang diancam atau ditegur ya, yang sangat dilarang oleh
beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang mungkin mengatakan bahwasanya orang zaman sekarang tidak lagi menyembah patung, ya, itu di negara-negara tertentu. Namun di beberapa belahan bumi yang lain masih banyak sekali aktivitas orang-orang yang membuat patung, ya, membuat patung, kemudian mereka menyembahnya. Ya. Sebutlah di sebuah negara di Asia Selatan di sana, ya masih banyak sekali orang-orang yang pekerjaannya membuat patung, menyembah patung dan semacamnya. Mereka produksi patung, nanti dari yang kecil, begitu gambar-gambar atau yang lainnya, kemudian mereka jual, dan itu nanti akan disembah oleh orang-orang. Ya. Maka tidak ada lagi alasan bahwasanya ini adalah hadis yang sudah expired atau yang sudah kadaluarsa. Orang-orang sudah berubah, tidak. Ya. Masih akan terus ada orang-orang yang menyembah patung-patung. Akan terus ada orang-orang di dunia ini yang terus membuat menyembah patung-patung tersebut. Maka larangan ini pun masih terus berlaku. Ya. Bukan karena ini sudah tahun modern, kemudian ada orang yang menyembah berhala. Ya. Padahal realitanya pun kita masih banyak melihat orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung. Baik. Kemudian dalil yang kelima yang disebutkan dalam bab adalah hadis dari Abu Hayyat Al-Asadi. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata kepada beliau, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah kamu aku utus untuk suatu tugas sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku? Yaitu alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitaha. Janganlah kamu biarkan ada sebuah upaka tanpa kamu musnahkan, ya, gambar atau patung, dan janganlah kamu biarkan ada sebuah kuburan yang meninggi, ya, kecuali kamu ratakan. Kuburan meninggi ini maksudnya adalah kuburan yang dibangun di atasnya bangunan-bangunan, ya, seperti rumah-rumahan, kemudian atau pendopo dan semacamnya, yang kemudian dijadikan sebagai tempat untuk ziarah secara gulu, ya, ziarah kubur, kemudian meminta-minta di sana, tabarruk di sana. Ya. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam Majmu' Fatawa Ar-Rasail beliau mengatakan menghapus gambar adalah kewajiban apabila gambar tersebut jelas terlihat. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ali agar tidak membiarkan satupun gambar kecuali menghapusnya. Ya, kemudian tadi juga ada larangan untuk meninggikan kuburan karena itu nanti akan mengarah kepada perbuatan hulu atau tabarruk yang dilarang yang berujung kepada perbuatan syirik. Maka ada kaidah dalam syariat yaitu saddud dzari'ah, mencegah kemungkaran atau mencegah hal yang buruk. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.